Wis rong Bran, Wis ket mau iki. ora. Ayo wis ket mau. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 PJKRE akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model pembelajaran Sport Education atau SE. Perkenalkan, saya Erlangga Putra Ramadan dengan NIM belakang 253. Lanjut, Mas. Kenalan. Perkenalkan, saya Fabian Ari Pramudia dengan NIM belakang 268. Selanjutnya saya Nuzul Revianto dengan NIM belakang 261. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Gibran Akmaladian dengan NIM belakang 265. Bisa dilanjut, Mas. Saya Lukman Fatullah dengan NIM belakang 259. Saya Windianto dengan NIM belakang 292. Dan teman kami Mas Fikri Iza dengan NIM belakang 290. Baik, definisi Sport Education atau SE yaitu model pembelajaran Sport Education adalah salah satu model pembelajaran pendidikan jasmani yang dikembangkan oleh Daryl Siedentop tahun 1994 dengan tujuan utama memberikan pengalaman berolahraga yang autentik, mirip dengan praktik olahraga di dunia nyata. Dalam model ini, siswa tidak hanya berperan sebagai pemain, tetapi juga terlibat dalam berbagai peran sosial seperti wasit, pelatih, manajer, pencatat skor, atau panitia. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada keterampilan motorik, tetapi juga mencakup aspek kognitif, sosial, dan afektif. Di sini ada tujuan model Sport Education, yaitu model Sport Education memiliki tujuan khusus antara lain itu 1. Mengembangkan keterampilan dan kebugaran. 2. Menghargai dan dapat melakukan permainan strategis dalam olahraga. Yang ketiga, berperan serta secara layak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang keempat, berbagi peran dalam perencanaan dan administrasi program olahraga. Yang kelima, memberikan dan mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang keenam, menghargai ritual dan konvensi keunikan makna dari setiap cabang olahraga. Yang ketujuh, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang perwasitan, penilaian, dan pelatihan. Lanjut, Mas. Baik, akan saya lanjut ya. Selanjutnya itu ada struktur model Sport Education. Nah, struktur model Sport Education sendiri itu terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu musim atau season. Nah, ini pembelajaran berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga memberi kesempatan siswa untuk mendalami cabang olahraga tertentu. Yang kedua yaitu adalah partisipasi siswa penuh. Setiap siswa mendapat kesempatan dan tanggung jawab, tidak hanya menjadi pemain. Yang ketiga adalah berorientasi pada kompetisi yang sehat, menghadirkan pertandingan terstruktur dengan aturan yang jelas. Nomor 4, peran yang beragam. Siswa berperan sebagai atlet, wasit, pelatih, pencatat skor, bahkan pengelola tim. Nah, yang kelima adalah kesetiaan tim atau team affiliation. Siswa berada dalam tim tetap selama musim, sehingga menumbuhkan solidaritas, kerjasama, dan sportivitas. Yang keenam dan yang terakhir yaitu festival atau puncak acara atau culminating event. Di akhir musim diadakan turnamen atau festival olahraga sebagai puncak dari pembelajaran. Next. Selanjutnya, Ya, bisa dilanjut, Mas Nuzuli, silahkan. kemampuan dasar yang harus dikuasai seorang guru untuk mengajar menggunakan model pembelajaran Sport Education agar maksimal. Meliputi yang pertama adalah
penguasaan keterampilan dasar dan taktik dalam olahraga terkait agar guru mampu mengajarkan dan melatih secara efektif. Yang kedua, kemampuan mengelola kelas dengan baik selama proses pembelajaran sport education untuk mengarahkan siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang mudah, cepat, dan menyenangkan. Yang ketiga, ada pemahaman mendalam terhadap konsep keilmuan olahraga yang relevan, penguasaan materi ajar, teori belajar, dan kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran jasmani agar pembelajaran memiliki landasan yang kuat dan terstruktur. Yang keempat, kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, menilai, dan mengoreksi pembelajaran penjas dengan pendekatan sport education sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang kelima, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung perkembangan psikologi siswa, membangkitkan motivasi, antusiasme, dan sportivitas melalui format pembelajaran yang menggunakan permainan sederhana dan sistem kompetisi yang terstruktur atau season. Yang keenam, ada kreativitas dalam modifikasi sarana atau prasarana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan aman. Monggo silakan dilanjut, Mas. Oke, akan saya lanjutkan. Ini ada tahap-tahap pemberian materi pada model pembelajaran sport education. Yang pertama ada menjelaskan konsep awal pada siswa. Kedua, membagi tim dan menentukan peran. Tiga, memberikan materi, teknik, dan taktik. Keempat, mengarahkan latihan dalam konteks kompetisi. Yang kelima, mengarahkan kompetisi. Yang keenam, memberikan evaluasi berkala. Dan yang terakhir adalah refleksi. Ya, next. Strategi mengajar fair play dalam sport education. Beberapa strategi untuk mengembangkan nilai-nilai fair play antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjelasan perilaku fair play ya, disampaikan dan dipahami oleh semua siswa. Dua, membuat dan menggunakan sistem promosi dan penghargaan terhadap perilaku fair play. Perilaku penonton yang baik perlu diajarkan dan dikembangkan. Yang ketiga, ada menggunakan sistem seleksi anggota tim hingga setiap siswa memiliki kesempatan belajar yang sama. Yang keempat, mengembangkan perkumpulan olahraga tertentu pada tingkat kelas dan sekolah sebagai tempat diskusi memecahkan berbagai masalah bagi siswa. Yang kelima, kembangkan suatu penghargaan terhadap perilaku fair play yang sama pentingnya dengan penghargaan terhadap para pemenang pertandingan. Dan yang terakhir, mengajarkan dan beri penghargaan bagi mereka yang melakukan ritual nilai-nilai olahraga, misal bersalaman setelah bertanding. Yuk, lanjut. Oke, selanjutnya ada kelebihan model sport education di sekolah Indonesia. Yaitu ada 6. Yang pertama itu interaksi real time, peserta dan pengajar dapat berinteraksi secara langsung menggunakan video, audio, atau chat sehingga komunikasi lebih efektif dan spontan. Yang kedua yaitu respons, cepat pertanyaan dan masalah dapat segera dijawab atau diskusikan, mempercepat proses pemahaman materi. Yang ketiga, keterlibatan aktif dengan adanya interaksi langsung. Peserta cenderung lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, suasana kelas yang mirip tatap muka karena pembelajaran berlangsung secara real time. Suasana belajar jadi lebih mirip dengan kelas konvensional. Dan yang kelima, pengaturan waktu yang jelas, jadwal pembelajaran sudah ditentukan sehingga peserta lebih disiplin dan terorganisir. Dan yang terakhir, 6 yang kolaborasi dan diskusi lebih mudah. Sesi diskusi kelompok dan kerjasama bisa dilakukan secara langsung tanpa menunggu waktu lama.
selanjutnya, Mas? Selanjutnya ada kekurangan model sport education di sekolah Indonesia. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah, tidak memiliki lapangan atau peralatan olahraga yang memadai, dan fasilitas yang ada tidak sesuai standar untuk menjalankan musim kompetisi sport education. Yang kedua, alokasi waktu pembelajaran terbatas. Durasi pelajaran penjas yang singkat, sekitar 2 kali 45 menit per minggu, tidak cukup untuk satu musim penuh. Hal ini sulit untuk mencakup semua fase pembelajaran, persiapan, latihan, dan kompetisi. Yang ketiga, kompetensi dan pemahaman guru yang kurang. Sebagian guru di Indonesia belum sepenuhnya menguasai konsep dan implementasi model sport education, dan guru masih terbiasa dengan metode konvensional yang berpusat pada guru, teacher-centered. Keempat, jumlah siswa yang terlalu banyak. Pengelolaan tim dan peran non-pemain menjadi sulit dalam kelas dengan jumlah siswa besar, dan interaksi perhatian individu menjadi tidak maksimal. Selanjutnya kesimpulan. Model pembelajaran sport education menekankan pembelajaran yang menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, sosial, dan psikomotor, sehingga siswa memperoleh pengalaman lebih luas dibanding hanya bermain. Jadi, sport education adalah model pembelajaran yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pengalaman nyata olahraga, namun membutuhkan dukungan fasilitas, waktu, dan kesiapan guru agar dapat berjalan optimal di sekolah. Dan presentasi dari kelompok kami, mungkin ada yang mau dipertanyakan dari teman-teman, jika ada yang belum jelas atau bagaimana. Jika tidak ada pertanyaan, bisa dikirim di kolom komentar ya. Siap, Mungkin itu saja teman-teman presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih sudah berpartisipasi, sudah mendengarkan dan meluangkan waktunya. Apabila dari kelompok kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wis, ngono ta, wis Bran.